Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriyanti, nomor pokok mahasiswa 249048495085. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan piloting tahap 1 tahun 2024 di Universitas Negeri Makassar, bidang studi PKN. Ini bukti lapor diri saya. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai persyaratan UKIN di SMP Negeri 18 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pokok pembahasan kali ini adalah sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu Guru mau tanya, apakah ada teman kita yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa yang tahu kemana dia? Coba Ibu Guru mau cek dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Naila, Ibu. Naila, kenapa Nailanya nak? Naila ada sakit. Ada sakit. Tolong diperhatikan dulu sesuai kesepakatannya kita. Sebelum belajar kita harus rapi, kita harus tertib. Perhatikan lingkungan kita, situasi kita, apakah ada sampah atau tidak. Baik, sudah rapi semua. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya siapa yang bisa bantu Ibu untuk pimpin temannya berdoa di sini? Ibu. Ada nak? Bantu Ibu untuk pimpin temannya berdoa. Oke, semuanya perhatikan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Sudah siap belajar? Sudah? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau dengar kita menyanyikan dulu satu lagu nasional 17 Agustus. Karena hari ini kita akan membawakan bidang studi PKN. Oke. Boleh kiranya anak-anak berdiri sebentar, kita menyanyi membawakan lagu 17 Agustus. Oke, semuanya? 1, 2, 3. Oke, hari ini Ibu akan membawakan pembelajaran PKN, yaitu sejarah dari Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelumnya sebelum belajar kita dulu ada editingnya. Oke, editingnya itu tidak susah, cuma gampang. Jadi siap untuk editing? Biar kita kemana? Oke, siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita mulai, Ibu Guru mau menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah dapat memahami sejarah daripada Undang-Undang Dasar 45 dan kita dapat menunjukkan sikap kita pada aturan yang ada di lingkungan kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang tujuan kita hari ini dan pembelajaran kita. Ada pemanfaatan akan kita dapat. Kita akan mempraktekkan daripada aturan-aturan itu di lingkungan kita sendiri. Contoh mungkin di lingkungan sekolah kita.
Di antara anak-anak mungkin sudah pernah mendengar yang begini. Ini adalah dasar daripada negara Indonesia. Negara Indonesia. Sekarang ibu guru mau tanya sama anak-anak. Apakah anak-anak pernah melihat ini undang-undang? Pernah sudah punya ada anak-anak dengar ini tentang undang-undang? Siapa yang bisa menjawab? Bahkan sering kami mendengar. Bahkan sering mendengarkan. Good, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Oke. Kalau memang sering anak-anak mendengarkan ini undang-undang, di mana anak-anak itu pernah dengar itu undang-undang itu yang sering? Pada waktu upacara bendera setiap hari Senin. Oke, setiap hari Senin katanya upacara bendera. Berarti di lingkungan kita setiap hari Senin itu sudah menjadi kebiasaan kita melaksanakan upacara bendera. Dan setiap upacara itu pasti akan ada pembacaan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus lagi. Sekarang ibu guru mau tanya, kalau memang sering kita dengarkan itu Undang-Undang Dasar 1945, kira-kira apa bunyi daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu? Siapa? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan nak, silakan berdiri sayang. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu berbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk memiliki suatu pemerintahan negara Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih. Itu tadi temanmu sudah membacakan pengertian daripada konstitusi. Nah, di sini kita lihat. Jadi kita bisa pahami apa yang dimaksud dengan konstitusi itu dari pengertian ini, ya. Jadi konstitusi itu merupakan suatu dasar daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tertulis. Tapi tidak ya, konstitusi itu bisa terbagi menjadi dua. Ada konstitusi secara tertulis dan ada konstitusi secara tidak tertulis. Di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah merupakan konstitusi yang secara tertulis. Itu adalah tadi kita sudah dengar pengertian daripada Undang-Undang Dasar 1945. Di pengertian Undang-Undang Dasar 1945 tadi itu sudah menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan suatu aturan, ya, suatu aturan ya, suatu peraturan. Kalau ibu guru mau sambutkan, apakah di sekolahnya kita ini memiliki aturan-aturan juga yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar? Ada. Oke, di sekolah, di lingkungan kita, di setiap kita di mana itu ada undang-undang yang mengikat kita sebagai warga negara Indonesia. Kita ambil contoh di sekolah, ya. Di sekolah itu ada sudah undang-undang yang mengatur. Itu ada aturannya. Di setiap sekolah itu memiliki aturan-aturan tersendiri, ya. Semua memiliki aturan dan aturan itu dapat berdasarkan dengan undang-undang. Nah, sekarang kita akan masuk daripada unsur-unsur konstitusi. Di sini ada unsur-unsur konstitusi. Kita mempelajari 3 unsur konstitusi. Oh, seperti anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang di sekolah berhak untuk mendapat pembelajaran, berhak untuk mendapat pendidikan. Tapi selain berhak mendapat pendidikan, anak-anak juga mempunyai kewajiban. Apa itu kewajibannya anak-anak? Mematuhi aturan sekolah dengan datang tidak terlambat. Bajunya harus rapi, ya kan? Terutama yang laki-laki, rambutnya juga harus rapi. Itu pembelajarannya kita. Jadi jangan cuma tahu ya kita bilang
menciptakan hubungan antara warga negara dengan pemerintah, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan melayani warga negara, sementara warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi hukum serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, di situ jelas ya. Kita lihat kalau negara itu mempunyai hubungan dengan pemerintah. Kita yang sebagai warga negara tidak bisa hidup dengan sendiri tanpa ada hubungan dari pemerintah. Apa itu hubungannya? Warga negara diatur oleh aturan-aturan pemerintah. Ya. Jadi sebagai warga negara kita juga harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Apa tadi itu aturan? Aturan itu adalah suatu yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Masih ada yang bisa paham? Oke. Sebentar kita akan adakan tanya jawabnya ya. Kita lanjutkan saja dulu. Bisa? Bisa. Contohnya itu seperti apa itu memecahkan masalah? Suatu masalah. Oke, kita adakan kerja kelompok atau kita mengadakan pemilihan ketua OSIS. Di ketua OSIS, pemilihan ketua OSIS itu pasti diadakannya suatu Musyawarah. ya, suatu musyawarah untuk mencapai suatu Wah. tujuan. Itu masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Selain daripada itu, dalam OSIS, contoh kecil saja di dalam kelas. Biasanya kita melaksanakan apa? Piket kelas. Oke. Apalagi pemilihan ketua kelas? Ada. Ada. Pemilihan struktur organisasi kelas. Kita melakukan itu bukan asal main pilih ya. Di sini pasti adanya suatu rapat, suatu musyawarah. Kita mencalonkan teman kita untuk bisa terpilih menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, atau sekretaris kelas dan yang lainnya. Kalau di lingkungan yang sekolah, kita ambil contoh misalnya, kita bisa memilih ketua OSIS-nya, wakil ketua OSIS, bendahara OSIS, ya. Jadi itu struktur organisasi sekolah. Tapi yang di struktur organisasi kelas tadi itu adanya ketua kelas, ya. Wakil ketua kelas itu adalah satu contoh dalam membicarakan suatu masalah. Selain itu, belajar kelompok, ya. Seperti yang sekarang kita lakukan, ini kita sudah melakukan kelompok, berkelompok. Biasanya dalam kelompok mengerjakan suatu ada satu masalah yang mungkin yang tidak bisa diatasi, boleh dikerjakan bersama teman. Kemudian dari musyawarah yang ketiga, tidak menjadikan
Kita coba presentasikan ke depan. Ya. Yang mana kelompok yang belum selesai angkat tangan? Sudah semua ya? Tidak? Oke. Kita coba mau presentasi mana kelompok 1. Oke, kelompok 1 boleh maju ke depan. Kelompok lain boleh memperhatikan. Nanti boleh juga mendapatkan dari jawaban mereka atau menanggapi jawaban mereka. Mari silakan. Ya. Kita perhatikan kemana kita ya. Ini nak, mari sini nak, biar tidak salah. Oke. Silakan kita dengarkan sama-sama presentasi dari teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban Apa hubungannya tanggal 1 yang Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kebutuhan dalam yang dilaksanakan di sekolah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Perbaikan gratis. 3. Upacara setiap hari Senin. 4. Mematuhi segala kebutuhan sekolah. 5. Paket sesuai jadwal yang ditentukan. Ya. Oke, itu tadi pemaparan dari jawaban dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Sekarang ibu guru mau tanya, dari pemaparan mereka, apakah ada kelompok lain yang mau menanggapi atau menambah yang mereka tidak sempat sebutkan tadi jawabannya? Boleh kelompok lain angkat tangan yang mau menanggapi? Ini kelompok ini? Tidak ada, katanya tidak cukup. Berarti jawabannya sudah bagus semua. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru dan teman-teman, jawaban ketiga berpakaian mati dan jawaban terakhir tidak bolos saat jam pelajaran berlangsung. Kelompok lain boleh bertanya. Sebutkan sikap yang kalian lakukan jika mendapatkan kesalahan keputusan dalam menyelesaikan tugas. Jawabannya mengajarkan kemampuan dalam menyelesaikan tugas. Oke, itu tadi sikap mereka. Untuk yang nomor 3, mereka menghargai dan membantu temannya yang tidak mampu tadi. Oke, ada kelompok. Kenalkan, nama saya Cita dari Sandra Azhara dan menurut saya kami akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, silakan dibacakan. Satu, apa yang kalian ketahui tentang konstitusi? Konstitusi adalah peraturan UUD 1945 yang tertulis dan tidak tertulis. 2. Apa hubungan pelaksanaan tata tertib? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan itu kelompok 4. Oke, terima kasih. Ternyata dari pemaparan yang guru kasih tadi, hampir semua sudah dapat memahami juga. Di sini tadi ada yang
konstitusi. Ada yang dapat juga pertanyaannya yang bersangkutan dengan sikap. Ya, oke. Dalam konstitusi tadi ada yang bertanya, ada yang pertanyaannya tadi. Apa tadi pertanyaan kelompok mana? Apa yang kalian ketahui tentang konstitusi? Nah, kita kembali lagi, konstitusi itu tadi apa? Hah? Oke, itu adalah konstitusi. Konstitusi itu adalah dasar Undang-Undang Dasar 1945. Baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Oke. Hubungannya, ya, ada hubungannya kan? Itu memiliki hubungan karena pemerintah memperlakukan undang-undang aturan yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Data seperti yang dilaksanakan di sekolah. Tadi ada yang sudah menyebutkan apa tadi? Data tepat, data tepat waktu. Ada lagi? Hah? Tidak boleh saja pelajaran. Bagaimana nak? Tidak boleh saja pelajaran. Oke. Ada tidak yang menyebutkan tadi melakukan upacara setiap hari Senin? Ada. Ya, itu adalah salah satu aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pertanyaan yang di kelompok B, itu ada mengenai sikap. Bagaimana sikap kalian dalam melihat temanmu yang mengalami kesulitan? Ya? Ada yang menjawab tadi membantu ya? Membantu teman yang dalam segi apa yang kalian bisa bantu? Ya toh? Misalnya dia tidak dapat menyelesaikan apa nak? Tugasnya. Itu gunanya adanya kelompok, saling membantu sesama temannya. Oke. Dari penyajian tadi, Ibu Guru bangga dengan melihat kalian. Untuk itu, kita berikan kotak untuk coba kita menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. Semua apa toh? Bisa. Kita mulai dengan menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. Ini yang berikutnya yang kita lakukan. Oke? 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi? Boleh. Oke. 2, 3. Terima kasih. Oke, nanti selesai kita kumpul. Sekarang Ibu mau tanya sama kita refresh dulu. Apa yang anak-anak rasa dari pembelajaran kali ini? Apakah materi yang Ibu ajarkan dapat dipahami? Dapat pahami. Dapat dipahami. Oke. Mungkin nanti tolong ya dituliskan bersama Ibu di lembaran kertasnya ya. Mungkin nanti anak-anak boleh menuliskan untuk Ibu.
Kemudian, apakah kalian menghadapi kesulitan? Nanti katakan dulu karena waktunya sudah habis. Yang mau kumpul sini nak, tidak selesai boleh dikumpul. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Yang belum selesai boleh lagi sebentar. Nanti kumpulkan bagian ibu. Oke? Oke, karena waktu sudah habis, pembelajaran hari ini tutup. Tapi ibu minta sebelum kita tutup, kita berdoa dulu setelah belajar. Siapa yang bisa bantu ibu lagi untuk pimpin temannya berdoa sudah belajar? Itu kita baca Al-Fatihah. Ini nak, ini saja. Oke, semua kita tutup dulu pembelajaran kita dengan doa setelah selesai belajar. Alaihim waladhdallin. Amin. Terima kasih. Dengan banyaknya pembelajaran kita ini, perlu menyampaikan alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Satu ibu telah belajar dengan baik. Perhatikan setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.